Jadi bintang di bawah Diego Simeone, Arda Turan akhirnya meredup ketika sudah dibeli mahal oleh Barcelona. Penandatanganan Arda Güler sudah menghasilkan banyak kegembiraan di Real Madrid. Vinicius Junior misalnya memuji kedatangan remaja Turki itu sebagai bukti lebih lanjut dari kemampuan bertahan lama klub untuk menarik pemain muda terbaik di planet ini. Transfer Güler tentu saja merupakan kudeta bagi Madrid, mengingat dia juga diinginkan oleh klub rival Barcelona. Memang, dia sudah disebut-sebut sebagai pemain terbaik yang mengorbit dari Turki sejak Arda Turan, sosok yang sangat ikonik yang meninggalkan jejak di sepak bola Spanyol. Turan memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang serang terbaik di dunia selama waktunya di Atletico Madrid, tetapi karir selanjutnya di Barcelona terbukti menjadi bencana. Kedatangan Arda di Catalunya secara efektif bertepatan dengan awal dari akhir sebuah era di Barcelona, saat dimana Josep Maria Bartomeu mulai melakukan transfer mengerikan satu demi satu yang akhirnya membuatnya mengundurkan diri secara memalukan pada tahun 2020. Namun, pada musim panas 2015, Bartomeu dan Barcelona yang mengontrak Luis Suarez setahun sebelumnya segera menuai hasil. Dengan pemain Uruguay itu bisa dibilang merupakan trisula penyerang terhebat yang pernah ada dalam permainan dengan Neymar dan Lionel Messi. Luis Enrique bagaimanapun merasa dia membutuhkan lebih banyak kualitas dalam serangan. Jadi dia meminta presiden saat itu Bartomeu untuk mendapatkan Arda. Seorang gelandang serang ulung namun abrasif yang juga bisa bermain sebagai pemain sayap dan salah satu anggota kunci dari skuad Atletico saat itu telah mengalahkan Barca untuk gelar Liga pada 2013-2014 dan mencapai final Liga Champions. Bartomeu dengan senang hati mewujudkan permintaan pelatihnya. Baginya Arda bukanlah sebuah pilihan, dia adalah sebuah kewajiban. Dewan perlu mengontrak pemain seperti dia, mereka harus, kata Bartomeu menjelang pemilihannya kembali sebagai presiden Barca pada musim panas 2015. Barca tidak membuang banyak waktu untuk menyetujui kesepakatan dengan Atletico dengan nilai awal 31 juta euro. Akan tetapi pada waktu itu masalahnya adalah dia tidak bisa benar-benar bermain. Karena larangan transfer yang sedang berlangsung, Barca sebenarnya tidak bisa mendaftarkan Arda. Akibatnya, dia tidak melakukan debutnya hampir 6 bulan setelah bergabung dengan Barcelona. Namun, Luis Enrique ingin bertahan dengan pemain yang telah dia dorong untuk ditandatangani, dan sejujurnya ada periode di musim penuh pertamanya yang memenuhi syarat di mana Arda muncul seolah-olah dia mungkin benar-benar berhasil mengunci tempat reguler di starting 11 Barcelona kala itu. Namun, itu semua terbukti sebagai harapan palsu. Arda terhambat oleh cedera di paruh kedua musim, dan bahkan ketika dia kembali ke kebugaran penuh di akhir musim, dia hampir tidak mendapatkan waktu bermain. Arda Turan hanya bisa menghabiskan keseluruhan 4 pertandingan terakhir La Liga dan Copa del Rey final, dan itu pula dirinya harus terpaksa hanya duduk di bangku cadangan. Tidak ada ruang baginya di lini depan karena trio MSN, sementara Ivan Rakitic dan Andres Iniesta adalah opsi ofensif yang disukai bersama Sergio Busquets di lini tengah. Dan pergantian manajer tidak meningkatkan prospek tim utama Arda Turan. Sebaliknya, karirnya di Barcelona berakhir saat Ernesto Valverde menggantikan Luis Enrique di pucuk pimpinan. Arda tidak bisa menunjukkan satu detik pun aksi di bawah Valverde sebelum dirinya putus asa dan menerima kesepakatan pinjaman 2,5 tahun dengan Istanbul Başakşehir pada Januari 2018. Valverde membuat saya merasa diremehkan, kata Arda kepada beIN Sports Turki. Dia mengatakan akan memainkan saya, tetapi dia tidak melakukannya. Semuanya baik-baik saja ketika Luis Enrique ada di sana. Kami telah memenangkan Liga dan Piala. Memang terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana di Liga Champions. Tapi dengan Valverde saya merasa tidak penting. Tidak ada seorang pun termasuk Valverde yang memaksa saya keluar dari Barcelona. Saya telah membuat keputusan untuk pergi. Saat Arda Güler memulai petualangannya sendiri di Spanyol, orang hanya bisa berharap bahwa dia akhirnya melihat kembali karirnya dengan tingkat kesukaan yang sama, tetapi penyesalan yang jauh lebih sedikit.